sudah menang telak lah di Jawa Tengah karena berhasil menguasai setidaknya 50% lebih kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini sangat keren sekali. Tiba-tiba Pak Jokowi mengaku masih simpan KTA PDIP. Ini maksudnya apa juga ya? Apakah berharap masih ingin menjadi kader PDIP? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waduh, ini pertanda apa lagi ya? Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan yang lalu ya, bahkan PDIP sudah memecat lah, yaitu Pak Jokowi pada saat manuvernya pada Pilpres yang lalu. Ya, terlihat ketika manuver dari Pak Jokowi setidaknya bukannya mendukung Ganjar Pranowo, tetapi secara tidak langsung Pak Jokowi sudah mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran ya, karena Gibran juga anak dari Pak Jokowi. Dan itu juga terlihat jelas pada saat lalu. Dan ternyata Pak Jokowi itu ketika bermanuver pada Pilpres sudah dipecat setidaknya ketika PDIP dimintai konfirmasi terkait pemecatan Effendi Simbolon. Ini ada yang cukup unik lagi, setidaknya menjawablah pemecatan dari PDIP. Jokowi mengaku masih simpan KTA PDIP. Wah, apakah Pak Jokowi ini berharap ya masih menjadi kader PDIP? Dikarenakan apa? Dikarenakan ya Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng karena PDIP juga berhasil memenangkan setidaknya ada 19 kabupaten kota di Jawa Tengah dari total 35 kabupaten kota. Menurut saya PDIP sudah menang telak lah di Jawa Tengah karena berhasil menguasai setidaknya 50% lebih kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini sangat keren sekali. Tiba-tiba Pak Jokowi mengaku masih simpan KTA PDIP. Ini maksudnya apa juga ya? Apakah berharap masih ingin menjadi kader PDIP? Ini sangat lucu sekali. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan jubir PDIP akhirnya ungkap soal pemecatan Jokowi. Tidak semua konsumsi publik. Kalau kita lihat dari sini memang pemecatan PDIP itu bahkan sudah sejak lama ya. Sudah ya terkait Pilpres yang lalu lah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tegaskan tidak semua keputusan partainya menjadi konsumsi publik. Hal tersebut disampaikan juru bicara PDIP Ciko Hakim saat merespon apakah partainya sudah melakukan pemecatan kepada Joko Widodo atau belum dalam tayangan Kompas TV pada 1 Desember. Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Itu aja kira-kira begitu. PDIP soal pemecatan Effendi Simbolon, Ciko menegaskan tidak mungkin seorang kader melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan kader dan partainya tidak seperti itu, kata Ciko. Sebagai informasi, hubungan PDIP dengan Jokowi tidak lagi harmonis setelah Jokowi menentukan sikap politiknya pada Pilpres yang lalu. Kalau kita lihat dari sini ya, wah kayaknya memang Pak Jokowi masih ingin sekali ya menjadi kader PDIP karena juga masih menyimpan KTA dari PDIP. Nah, kalau kita lihat berita dari CNN Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, padahal hubungan Jokowi dengan Partai Banteng itu tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga beberapa waktu lalu menegaskan bahwa Jokowi kini sudah bukan jadi kader PDIP. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Namun ia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia masih, kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada 3 Desember. Isu keanggotaan Jokowi di PDIP kembali mencuat setelah partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu memecat salah satu kadernya Effendi Simbolon. Effendi dipecat karena mendukung pasangan dari Kim plus Ridwan Kamil Suswono saat bertanding melawan kandidat dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Dukungan itu ia berikan setelah bertemu dengan Jokowi di Jakarta beberapa hari sebelum pemungutan suara. Ya, seperti itulah. Jadi Pak Jokowi sudah dipecat setidaknya pada saat manuver pada Pilpres yang lalu ketika PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pak Jokowi tiba-tiba bermanuver dan membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba Gibran menjadi cawapres dari Pak
Pak Prabowo Subianto, dan terlihatlah dari gerak-gerik Pak Jokowi itu sudah mendukung dari pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Ya, seperti itulah, itu juga sangat mengejutkan sekali. Dan ternyata setelah Jarod Saiful Hidayat setidaknya mengatakan Pak Jokowi itu sudah dipecat sebagai kader pada saat Pilpres yang lalu, tiba-tiba Pak Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP. Ini sangat wow sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Masih menyimpan dan tertawa kalau lihat KTA-nya sambil berkata dalam hati, kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Nah kan, gua bilang juga apa, nanti lagi diupayakan cara nongolin beliau aman, tapi lupa menyimpan rasa malu. Bang John Sitorus, manusia cemen loh, Raduesin, pengen baikan ya sama PDIP. Diterima nggak nih PDI Perjuangan setelah dibikin babak belur simul? Simpan saja buat cerita anak cucumu bahwa pernah berkhianat. Diceng-cengin sama Pak Mulyono, diam saja PDI Perjuangan. Dari Malik disimpan Jokowi sebagai mementos tukang mebel dari Solo berhasil meneguk banteng ya. Tapi udah gak dianggap. Yang ini namanya nantangin sama banteng. Bisa apa mereka sama Jokowi? Ya seperti itulah. Jadi kalau kita melihat fakta ya, dari Jawa Tengah itu setidaknya PDIP berhasil meraih 19 kemenangan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan begitu juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur bahkan juga memenangi 21 kabupaten kota di Jawa Timur. Menurut saya ini juga angka yang cukup keren. Walaupun tanpa Pak Jokowi, PDIP juga masih bertaring setidaknya di Pulau Jawa. Dan bahkan kalau kita lihat di Pulau Bali, bahkan Iwayan Koster dari kader PDIP juga bisa mensapu bersih setidaknya suara yang berada di Bali. Dan bahkan rata-rata memperoleh di angka 60% lebih. Ini sangat keren sekali dan menurut saya di luar dugaan dari Pak Jokowi. Apakah karena keberhasilan PDIP di Pilkada serentak ini sehingga Jokowi mengatakan ini ya, Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP? Ya kita tidak tahu, tapi ya memang kenyataannya seperti ini. Dan kemungkinan PSI kalau tahu, wah pasti akan gimana ya kira-kira. Kalau kita lihat pada saat lalu itu PSI sarankan PDIP introspeksi atas kekalahan di Pilkada 2024. Tetapi Pak Jokowi tiba-tiba membahas terkait KTA PDIP yang masih disimpan oleh Pak Jokowi. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Apakah menjawab dari sindiran PSI ini jangan jumawa dan lain sebagainya? Ya kita tidak tahu. Tetapi ya Anda bisa menyimpulkannya sendirilah. Apakah Pak Jokowi itu masih berharap ingin menjadi kader PDIP atau seperti apa? Tetapi yang jelas PDIP di Jawa Tengah juga sangat mendominasi ya. Apalagi kalau kita lihat dari Pilkada serentak, dari 545 sekian yang melakukan Pilkada serentak, PDIP juga berhasil setidaknya memborong kemenangan di 247 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini sangat keren sekali. Nah, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Wiryam, meminta PDI Perjuangan lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November. Menurut dia, PDIP sebaiknya tidak menuding-nuding secara kalap kepada pihak di luar karena menelan banyak kekalahan. Aneh, kalah di banyak pilkada kok menyalahkan orang lah kayak tantrum. Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas, kata Wiryam melalui keterangannya pada Minggu 1 Desember. Ini juga sangat lucu sekali. Apa tidak membaca berita ya? Setidaknya kemenangan PDIP di berbagai wilayah di Indonesia ya. Kemungkinan dari PSI ini tidak membaca berita ya setidaknya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Menilainya seperti apa di Jawa Tengah, apakah masih kandang banteng atau tidak. Tetapi yang jelas dari 35 kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak, PDIP tidaknya memenangi 19 wilayah. Dan itu menurut saya juga sudah 50% lebih ya.